Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogawati Wulandari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMIT Abu Bakar Boarding School Kulon Progo. Hari ini saya akan melakukan wawancara praobservasi kepada rekan saya Miss Delima. Beliau adalah guru bahasa Inggris. Selamat pagi Miss Delima, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan wawancara praobservasi untuk persiapan supervisi pembelajaran yang akan dilakukan sebelum nantinya saya melakukan observasi di kelas Miss Delima. Jadi tujuan supervisi yang akan kita lakukan itu sebagai monitor ketercapaian tujuan pembelajaran nantinya ketika Miss Delima melakukan praktek mengajar di kelas. Kemudian juga sebagai evaluasi bagi kami terkait pelaksanaan pembelajaran di kelas. Ada hal-hal yang ingin saya ketahui terkait pelaksanaan pembelajaran yang nantinya insya Allah akan kita lakukan. Yang pertama, tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran nantinya apa? Untuk tujuan pembelajaran sendiri yang ingin saya capai adalah untuk mengetahui cara analisis siswa terkait suatu teks recount, Ustazah. Jadi sebelumnya saya sudah melakukan penyampaian materi terkait bagaimana cara menyusun struktur teks dengan baik dan benar, yang untuk selanjutnya supaya siswa bisa untuk menganalisis ide maupun konten yang ada pada teks tersebut. Oke. Untuk mencapai tujuan tersebut, kira-kira strategi apa yang akan dilakukan Miss Delima? Misalkan model pembelajarannya, metode pembelajarannya, atau media apa yang akan dipakai untuk mencapai tujuan tersebut? Iya baik, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut sebelumnya saya melakukan assessment awal untuk pretest menggunakan Bluecat. Jadi ada salah satu platform Bluecat yang mana nanti siswa bisa drilling untuk pengetahuannya terkait bagaimana pemahaman mereka untuk memahami suatu teks dalam simple past tense. Karena simple past tense sendiri adalah salah satu language feature untuk kita dapat memahami recount teks. Karena memang tujuan awal untuk menganalisis menggali analisis siswa terkait recount teks. Setelahnya saya meminta siswa untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Jadi nanti bisa untuk peer discussion, di mana peer discussion ini saya lakukan dengan genre based approach. Yang mana genre based approach ini nantinya akan ada aktivitas grouping. Jadi yang siswa bisa berdiskusi bersama untuk memecahkan masalah dari aktivitas yang mungkin saya berikan di awal. Nah, setelahnya nanti mereka bisa berdiskusi dengan temannya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yang nantinya diharapkan setiap siswa dapat menganalisis atau bisa melakukan aktivitas secara independen terkait analisis suatu teks tersebut. Oke, bagus sekali ya terkait rencana yang akan dilakukan Miss Delima. Kalau boleh tahu area pengembangan apa yang ingin Miss Delima kembangkan dari praktek pembelajaran tersebut? Oh iya, memang sebelumnya saya pernah ada pengalaman untuk mencapai tujuan pembelajaran ini. Mungkin saya ada kendala dalam pengelolaan kelas. Oleh karenanya, dalam pembelajaran ini rencananya saya akan menggunakan metode khusus untuk pengelolaan kelas tersebut, yaitu dengan cara diskusi kelompok gitu ya, diskusi kelompok. Yang mana diskusi kelompok ini dilakukan dengan salah satu sintak dari genre based approach. Nah, salah satu sintak dari genre based approach sendiri membantu siswa untuk lebih aktif secara individu maupun berkelompok dengan siswanya. Memang sebelumnya ada stimulus untuk menggapai tujuan ini guys, tapi mungkin setelahnya diharapkan juga siswa bisa secara independen untuk bisa mencari solusi dari permasalahan yang mereka dapatkan. Baik, berarti ini model pembelajaran yang dilakukan itu genre based. Ya, Berarti
menuntut siswa untuk bisa berperan aktif ya dalam Betul. melakukan pembelajaran atau mengikuti pembelajaran. Kemudian tadi juga sudah disebutkan media yang akan dipakai itu ada booklet, semacam untuk kuis ya, untuk melakukan pretest, sehingga di sini Miss Delima sudah merencanakan menggunakan media yang berbasis IT seperti itu betul. ya. Oke, bagus. Terkait apa yang akan dilakukan Miss Delima, nanti kita agendakan untuk bisa saya observasi di kelas Miss Delima. Kira-kira kapan itu bisa dilakukan? Mungkin nanti bisa dilakukan minggu depan, Minggu depan di Ya. hari apa, jam keberapa? di hari Kamis jam ke 56 ya. Oke, baik. Nah, nanti saya akan mengobservasi, saya akan ikut dalam pembelajaran Miss Delima, kemudian saya akan mencatat hal-hal yang mungkin perlu kita diskusikan, karena nanti setelah saya mengamati atau observasi di kelas Miss Delima, nanti kita akan agendakan untuk diskusi pasca pembelajaran. Oke, semoga nanti pembelajaran yang dilakukan bisa lancar sesuai yang direncanakan Miss Delima. Oke, sampai ketemu nanti di Kamis depan ya. Oke, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let's start our activity today with reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Okay, good. Who's your day?
tell the reader about our experience. And then, what is the latest feature that we have? Pakai tense berapa? Ya, betul. Itu tense-nya apa? Simple past tense. Okay, that's good ya. Simple past tense. Okay, I will tell to you for our activity. We gonna have a group discussion. I will divide you into some groups. You will include it into group A, B, C, D, E, F, G, H. Right? And then for the group A, we have Agra, Bagas, Dali, Emerald, Giri, Tio. For group B, Garu, Beri, Najib, Yogusi, and then Estra. Please gather with your groups. Yo, hurry up, please. Gather with your groups. Yeah. Akil, jaga. Come here, please. Move here. Okay, good. Okay, I will tell to you for the instruction, yeah? I will tell you for the instruction. I will give the activities for every single groups. Every groups will have jumble paragraph of recount text with the titles, of course. Jumble paragraph. And then you have to arrange, yeah? Arrange the jumble paragraph in the paper, for the blank paper. Jadi nanti kan di-arrange di sini, disusun. Jadi kalimat yang bagus. Setelahnya, after that, I give you for the students worksheets. You will have all worksheets with the following question. Following question. You will have 5 question. You will have a 5 question. Yeah, every single groups based on the text. Then you have arranged it. Ya, jadi setelahnya, jadi yang pertama nanti kalian dapat jumble paragraph, terus di-arrange dulu, di-arrange ya, disusun di paper, ya di blank paper sini kosong. Setelahnya ada LKPD-nya, maksudnya ada worksheet-nya. Nah, di worksheet ini nanti akan ada following question, for the 5 question, you have to answer based on the text. Ya, based on the text. Then you have arranged it. Ya, gitu, oke?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi yang saya lakukan bersama Miss Delima. Bagaimana kabarnya Miss Delima hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, untuk hari ini kita akan berdiskusi ya, sebagai tindak lanjut dari kegiatan kemarin observasi di kelas. Ada hal-hal yang ingin saya konfirmasi kepada Miss Delima. Kemarin saya sudah mencatat hal-hal yang mungkin perlu didiskusikan hari ini. Mungkin untuk mengawali saya ingin tahu bagaimana perasaan Miss Delima setelah kemarin melakukan pembelajaran sesuai apa yang direncanakan kemarin. Alhamdulillah pembelajaran berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran juga sudah tercapai sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya rancang sebelumnya. Ya mungkin saya cukup puas dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Ada tidak hal-hal yang mungkin tidak sesuai rencana atau hal-hal yang mungkin masih perlu ditingkatkan lagi di pembelajaran berikutnya? Ya, mungkin berkaitan dengan pengelolaan kelas ya Bu ya. Kemarin sempat ada rencana pembelajaran untuk saya merencanakan ada diskusi berkelompok. Nah, berkaitan dengan pengelolaan kelas, ternyata ketika sesi diskusi, penataan ruang kelas itu sungguh sangat mempengaruhi kinerja mereka. Jadi peran masing-masing dari siswa di setiap kelompok itu memang lumayan kurang aktif karena penataan untuk ruang belajarnya, penataan template dari setiap kelompok dan juga pembagian peran di setiap kelompok tersebut. Jadi memang seharusnya di sesi diskusi itu ada jeda antar kelompok supaya mereka juga bisa berdiskusi secara lebih intens lagi di satu kelompoknya, dan juga pembagian peran di setiap kelompok itu juga harus merata karena kemarin saya melihat ada beberapa kelompok yang dominan malah justru anak-anak yang mempunyai kompetensi unggul dibanding mereka yang mempunyai kompetensi kurang, sehingga kelompok tersebut dominan dikuasai oleh anak-anak dengan kompetensi yang unggul seperti itu. Oke, baik. Kalau tadi disebutkan penataan atau template dari meja kursi yang ada di kelas itu mempengaruhi suasana belajar ya. Nah, kemarin apa yang terjadi menurut Miss Delima sehingga menurut Miss Delima itu ternyata ada yang kurang sesuai seperti itu? Iya, jadi kemarin ketika diskusi berkelompok itu karena memang penataan meja kursi mereka lumayan agak berdekat ya, agak berdekatan sehingga diskusinya lumayan agak riuh gitu. Jadi antara diskusi untuk kelompok satu dan yang lainnya itu cenderung sangat riuh sehingga seharusnya memang diskusi untuk setiap kelompok itu bisa lebih intens di setiap kelompoknya masing-masing karena kebetulan juga topik di setiap kelompok kan berbeda gitu. Oke, berarti menurut Miss Delima dari yang kemarin dilakukan itu jarak antara kelompok satu dengan yang lain itu terlalu dekat sehingga mengakibatkan selama proses itu agak riuh gitu nggih. Kemudian tadi juga ditemukan kelompok yang mungkin lebih didominasi siswa yang cenderung punya kemampuan lebih gitu ya. Kemudian untuk mengatasi itu kemarin apa yang dilakukan Miss Delima? Ya, ketika pendampingan ke setiap kelompok ternyata saya menemukan permasalahan itu. Nah, permasalahan itu saya berusaha untuk mensolvingnya dengan saya membagi peran di setiap anak untuk setiap kelompok tersebut. Misal si A nanti yang menulis, si B nanti yang menganalisis, si C nanti yang menggaris bawah vocab dan lain-lain, sehingga untuk peran setiap anak di masing-masing kelompok itu bisa lebih maksimal. Terus dengan Miss Delima melakukan itu, kemudian bagaimana kondisi atau proses diskusi yang terjadi? Ya, setelahnya memang cukup kondusif. Jadi setelahnya
setiap anak maupun dia kompetensinya unggul maupun dia kompetensinya kurang, itu mereka juga sudah mendapat peran masing-masing. Walaupun mungkin hanya menggaris bawah vocab, kan memang ada analisis teks ya Bu. Nah, menggaris bawah vocab itu cukup membantu mereka, dan di sisi lain itu bisa menambah pengetahuan mereka untuk memperkaya vocabulary dalam bahasa Inggris gitu. Jadi saya rasa mungkin cukup efektif gitu. Ya. Mungkin dari yang disampaikan Miss Delima itu Miss Delima sudah tahu ya apa yang mungkin masih perlu ditingkatkan. Kemudian ketika ada masalah di kelas itu sudah langsung bisa memutuskan apa yang sebaiknya dilakukan. Itu bagus sekali. Kemudian di sini saya memberikan catatan sedikit, boleh, terkait pembelajaran kemarin. Kalau dari catatan saya kemarin Miss Delima itu ada yang terlewat, melakukan presensi di awal ya. Nah, mungkin ini penting untuk dilakukan ya. Ini bagian dari untuk mengecek kesiapan belajar siswa. Jadi walaupun kemarin Miss Delima sudah melakukan dengan menanyakan feeling atau perasaan murid, tetapi untuk lebih lengkapnya bisa ditambahkan dengan presensi terlebih dahulu. Kemudian bagaimana mengecek pemahaman atau mengkonfirmasi pemahaman setiap siswa yang dilakukan Miss Delima kemarin seperti apa? Ya, setelah untuk sesi diskusi memang ada tanya jawab, tapi tanya jawab secara random ke beberapa siswa hanya untuk mengecek pemahaman siswa terkait dengan topik yang disajikan di setiap kelompok. Tapi memang hanya berdasar pertanyaan singkat. Ya. Berarti kemarin sudah dilakukan mengkonfirmasi pemahaman setiap siswa dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan singkat ya. Nah, itu apakah sudah bisa menggambarkan ketercapaian tujuan pembelajaran? Iya, ketercapaian tujuan pembelajaran juga sudah nampak ke dalam hasil assessment-nya. Jadi hasil dari LKPD atau hasil dari diskusi mereka yang mereka tuangkan dalam LKPD-nya juga sudah ada. Jadi mungkin saya bisa menganalisis dari sana bahwa beberapa siswa memang rata-rata ada di level sangat baik dan baik gitu. Jadi dari sana saya sudah bisa memperkirakan bahwa tujuan pembelajaran sudah tercapai. Oke, bagus sekali. Kemudian dari kendala-kendala yang tadi ditemukan Miss Delima itu berarti langkah tindak lanjut apa yang akan dilakukan Miss Delima? Sebelum itu mungkin saya perlu tahu apakah kelas yang kemarin diajar itu kelas pertama atau masih ada kelas lain yang akan diajarkan? Iya, kemarin kebetulan kelas pertama. Oh iya, berarti masih ada kesempatan untuk memperbaiki pembelajaran yang kemarin ya. Betul. Nah, langkah apa yang akan dilakukan Miss Delima untuk memperbaiki itu? Ya, karena kebetulan saya juga sudah menemukan sudah mengalami beberapa kendala dan saya juga berusaha untuk mensolving beberapa kendala tersebut, maka mungkin solusinya nanti akan saya terapkan di kelas selanjutnya di jenjang yang sama dengan topik yang sama, supaya nanti pembelajaran bisa lebih efektif berdasar dari hambatan-hambatan yang mungkin saya dapatkan di kelas sebelumnya. Gitu, termasuk penataan kelompok diskusi ya, tempat betul. atau meja kursinya harus seperti apa, seperti itu nggih. Nah, mungkin itu bentuk komitmen Miss Delima ya, dari apa yang sudah dilakukan kemudian akan diterapkan solusinya di kelas-kelas berikutnya, seperti itu ya. Baik, dari percakapan ini Miss Delima sudah bisa menemukan sendiri ya tadi kendala, kemudian sudah bisa memutuskan apa langkah perbaikannya, kemudian sebagai komitmen itu Miss Delima akan menerapkan langkah solusi yang tadi sudah diambil di kelas-kelas berikutnya. Nah, itu sudah baik sekali. Kemudian setelah ini itu saya masih ingin berbagi atau sharing diskusi lagi dengan Miss Delima terkait langkah tindak lanjut yang akan dilakukan di kelas-kelas yang lain ya. Insya Allah nanti kita agendakan lagi untuk diskusinya. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga hari ini diskusi kita bermanfaat bagi Miss Delima dan bagi saya juga. Oke, terima kasih. Demikian percakapan pasca observasi yang saya lakukan dengan Miss Delima. Salam bahagia.